Maria Agnes. Saya Cika Misala. Saya Alexandra. Saya Karen. Nah, jadi pada kesempatan podcast kali ini kami itu membahas soal Down syndrome. Jadi pertama-tama tuh kalian harus tahu dulu nih, Down syndrome itu tuh merupakan kondisi genetik yang menyebabkan perbedaan dalam perkembangan fisik dan intelektual seseorang yang umumnya itu disertai dengan karakteristik wajah tertentu, tonus otot rendah, dan gangguan kesehatan lainnya. Dan pada hari ini kita akan membahas lebih dalam tuh mengenai Down syndrome, mulai dari penyebabnya, ciri-ciri karakteristiknya, dan lain-lainnya. Nah, pertama-tama aku mau tahu nih, penyebab dari Down syndrome itu apa sih? Mungkin boleh teman-temanku boleh jelasin. Nah, penyebab terjadinya Down syndrome itu adalah bentuk abnormalitas kromosom yang berdampak pada keterlambatan perkembangan fisik dan mental. Kelainan kromosom ini karena adanya jumlah kromosom ke-21 yang berlebih, yakni berjumlah 3, yang membuat jumlahnya menjadi 47 kromosom. Faktor penyebab lainnya juga itu bisa endogen, faktor biologis, radiasi, dan autoimun. Oke, jadi Down syndrome itu termasuk ke dalam penyakit yang keturunan atau bagaimana ya? Jadi Down syndrome itu bukan penyakit keturunan, tapi jika salah satu atau kedua orang tua mengidap Down syndrome, maka kemungkinan besar anak mereka akan mengidap Down syndrome. Cuman untuk ciri-ciri karakteristik dari orang Down syndrome ini gimana sih? Kalau dari jurnal yang aku baca nih ya, ciri-ciri Down syndrome itu banyak ya. Salah satunya itu kayak mereka tuh memiliki leher yang pendek, terus tangannya agak pendek dan juga gemuk. Terus juga tuh kadang kalian sadar nggak sih kayak anak-anak Down syndrome tuh kan jarang senyum. Itu karena mereka memiliki bentuk wajah yang datar, jadi sedikit susah untuk senyum gitu ya. Terus mata mereka juga agak miring ke atas. Lalu untuk kayak sifat mereka itu cenderung kurang fokus dalam belajar, dalam mendengarkan perhatian mereka karena pendengaran mereka tuh sedikit terganggu atau rendah, jadi mereka tuh kesulitan dalam belajar. Nah, terus juga kalau kita lihat nih anak-anak Down syndrome itu kan pada susah diatur nih, itu tuh juga karena mereka memiliki sifat yang keras kepala, jadi ya susah diatur dan ribet lah begitu sih. Cuman kan kalau itu kan ciri-ciri setelah anak Down syndrome itu lahir atau sudah bertumbuh, gimana sih biar kita tahu kalau misalkan dalam janin kita itu anak kita tuh udah kayak terkena Down syndrome gitu? Jadi, menurut jurnal yang aku baca, kita dapat mengetahui melalui pemeriksaan USG. Walaupun hasilnya tidak selalu akurat, tetapi metode ini dapat memperlihatkan bahwa ibu yang sedang hamil, janinnya itu mengalami kelainan yaitu Down syndrome. Selain itu, kita dapat mengetahui Down syndrome pada janin dapat dilakukan dengan melakukan tes prenatal atau NIPT, yaitu non-invasive prenatal testing, untuk mendeteksi keberadaan sel janin yang sangat sedikit dalam darah ibu. Tes ini memeriksa keberadaan material genetik dari janin yang beredar dalam darah ibu, termasuk kromosom tambahan yang menandakan Down syndrome. Terus kalian tahu nggak sih sama Alex TikTok? Yang dia tuh kayak Tahu kan? Dan dia kan kayak kena Down syndrome. Cuman dia tuh berpikiran seperti layaknya orang-orang normal yang nggak ada Down syndrome gitu. Nah, itu tuh gimana sih? Adakah cara penyembuhan biar kayak Alex gitu? Jadi sebenarnya penyandang Down syndrome itu sampai sekarang ini Down syndrome itu belum didapatkan obatnya yang paling efektif dan spesifik. Walaupun Down syndrome tidak dapat disembuhkan, tetapi ada beberapa terapi yang bisa membuat anak-anak Down syndrome tuh seperti kita pada normalnya, yang bisa maksudnya nggak keras kepala, nggak mandiri, nggak bergantung dengan kita. Beberapa terapi yang ada itu contohnya salah satunya fisioterapi. Seperti yang kita tahu, kalau misalnya Alex itu sangat disayang banget sama keluarganya, nggak dibedakan, bahkan sama kakak kandungnya sendiri yang normal, dia sama mamanya tetap disayang gitu. Kadang-kadang kan banyak orang yang di luar sana yang namanya melahirkan Down syndrome dianggap anak yang nggak beruntung lah ya, nggak spesial di mata mereka. Jadi mereka nggak mau merawatnya segala macam. Tapi berbanding-balik dengan keluarganya Alex itu. Jadi anak-anak Down syndrome yang memiliki kemandirian, yang memiliki sikap tidak bergantung dan bisa seperti Alex itu selain karena terapi, yang kedua itu juga karena dukungan dari orang-orang sekitar, kasih sayang dari orang tuanya dan keluarga-keluarganya, serta rutin untuk menjalankan terapi dan pemeriksaan dokter agar bisa berjalan dan berkehidupan seperti orang pada umumnya gitu ya. Nah, jadi teman-teman ingat ya, walaupun Down syndrome itu mungkin mereka menghadapi tantangan dalam perkembangan mereka tuh berbeda dari kita, tapi mereka tuh tetap punya impian, bakat, dan keunikan mereka masing-masing. Maka dari itu kita sebagai sesama manusia, kita tuh nggak boleh ngebanding-bandingin mereka dengan kita nggak boleh. Kita harus tetap menghargai mereka, kita harus merangkul mereka dan memberikan mereka dukungan. Betul. Kalian, maka dari itu, sekian dan terima kasih.